Ke YouTube biar kita tuh dapat gaji. Nah itu dia. Aku tuh pertama bikin YouTube itu aku nggak tahu kalau itu tuh ada gajinya. Nah setelah dikasih tahu itu ada gajinya, aku tuh semakin semangat bikin video, bikin masakan-masakan gitu ya. Aku upload di YouTube. Dan setelah terdaftar di partner YouTube selama 3 bulan itu aku sudah tembus subscribersnya dan jam tayangnya itu beriringan. Selama 3 bulan. Jadi 3 bulan setelah didaftarkan loh ya, itu setelah terdaftar di YouTube. Dari pertama 6 bulan nggak tahu YouTube, itu yang subscribernya itu cuma 68, sampai setelah kenal YouTube itu sampai subscribernya itu 3 bulan aja itu sudah tembus sampai 1.500 subscriber. 3 bulan 1.500 ya? Iya. Subscribernya sudah lewat. Ya. Luar biasa. Dan Seneng sekarang ya? belum ada 1 tahun subscribernya sudah 40.000. 40k. Iya, 40.000 hebat. 40.000. Jadi pas di 3 bulan itu ya? Iya. Ini yang kita tanyakan, banyak kita tanyakan, kok bisa cepet 3 bulan sampean langsung melejit videonya itu, rumus sama resepnya boleh nggak bisa diceritain gitu loh Pak? Ya. Gini, aku kan suka banget ngotak-ngatik masakan ya, antara masakan luar Jawa sama Jawa itu di mix gitu, dikawinkan gitu, biar bumbunya itu antara lidah Jawa dan lidah Sumbawa, atau lidah Jawa sama lidah Sumatera itu tuh biar nggak terlalu familiar ya di lidah kita, kan aku orang Jawa gitu kan. Kalau orang Sumbawa itu sukanya itu yang manis kecut, kalau orang Kalimantan itu kan sukanya yang orang Aceh itu biasanya kan bersantan-santan gitu kan. Kalau orang Jawa kan sukanya sayur bening. Jadi aku tuh biasa banget suka banget itu mengutak-atik masakan. Terus di video aku itu ada yang viral itu, aku bikin bolu sarang semut itu tanpa oven. Nah, kalau yang suka masak cake tapi nggak punya oven itu jangan khawatir, kita itu bisa akalin ya, nggak usah pakai oven gitu, bisa lihat di videoku di Pawon SA. Dan ada juga yang viral itu aku bikin jajanan anak SD, yaitu nasi kerucut. Nasi kerucut itu dulu di YouTube tuh belum ada. Aku pertama itu bikin ya, terus langsung boom, meledak, dan itu viewersnya juga langsung twing gitu, meroket ke atas. Jadi selain kita itu bisa masak, itu kita tuh juga harus bisa bikin resep ya. Kalau bisa itu kita itu juga harus mikir, kita itu resep dari kita sendiri, itu bukan dari ngopi dari orang lain terus kita bikin. Itu juga boleh sih, cuman kalau lebih baiknya itu kalau kamu itu punya resep sendiri terus kamu share gitu, pasti orang itu akan lihat. Dan New ya? Iya. Jadi New ini iklannya Mbak ya? Ya. Jadi ada di sini, ada iklannya. ini Astagfirullahaladzim, hati-hati. Oh, jadi artinya kita tidak hanya bikin, hanya niru, atau kita harus juga memix dan menemukan ya? Ya, berkreasi lah. Jadi inovasi ya? Ya. Jadi aktif, inovatif, sehingga membuat channel tadi, konten tadi itu Nice. serasa menarik ya. Iya, betul. Ada rumus lainnya nggak, misalnya deskripsi lah atau apa, atau hal-hal yang Di deskripsi itu kalau bisa itu kita juga kasih kayak story gitu ya, kayak kita itu ngomong kamu itu bikin kue apa ini tuh gimana, terus resepnya apa aja. Kalau kalian bikinnya vloggers ya kalian kasih tahu di sini kamu itu siapa, terus kamu ngevlog apa. Pokoknya bercerita lah, kita tulis lah ya. Kalau yang malas nulis ya itu repot ya? repot.
Jadi kita juga harus di deskripsi itu juga membantu kita di penelusuran Google, ya. Dan kalau video kita ada di ranking atas di Google itu ada di ranking atas, itu udah dari tahun ke tahun itu pasti viewersnya itu naik terus. Tahu nggak yang aku maksud ranking di atas itu? Kalau kita ketik ya, umpamanya resep cake sarang semut. Nah, di situ nanti muncul resep banyak banget, ratusan resep sarang semut ya. Nah, kalau video kita ada di ranking atas, itu otomatis kan orang itu pasti lihat. Nah, ini ranking di atas ini langsung diklik. Kata yang di bawah itu pasti nggak kelihatan. Kalau ranking di atas kan kelihatan, pasti langsung diklik. Jadi deskripsi itu juga mempengaruhi ranking kita di Google pencarian ya. Jadi jangan malas nulis. Jadi kalau resep nulis di deskripsi ya. Walaupun vloggers juga nulis di deskripsi itu juga membantu loh. Vloggers juga. Jadi memberitahu kita gitu. Jadi itu sebagai ciri ya untuk ke YouTube bahwa ini loh punya aku begini, menjelaskan tentang ABCD, kontennya dijelaskan dalam kolom deskripsi. Iya betul. Hashtag juga ngefek Mbak, Hashtag juga ngefek. Hashtag itu ngefek di hari ke-1 dan ke-2 kayaknya. Jadi 2 kali 48 jam hashtag bekerja ya, hashtagnya bekerja. Dan akhirnya luar biasa. Itu sing aku penasaran satu kontennya sampean sing booming ya di awal itu, terus tiba-tiba langsung ngabari kan. Wah ini sudah itu ada satu konten itu deskripsinya atau bagaimana atau seperti apa, bisa diceritain Mbak? Satu yang melejit itu loh. Kan dari situ toh? Iya, yang pertama dulu itu yang apa tuh cara bikin. Nah, cara bikin ini tuh emang resep yang susah-susah gampang yang nggak semua orang itu bisa. Kalau nggak tahu kuncinya itu dia nggak akan bersarat dan nggak akan berserat gitu ya. Nah di cara bikin itu, cara bikin itu aku nge-share video itu di beberapa kita kan punya Facebook itu juga membantu kita. Nah, share di Facebook kita, terus share di grup. Aku dulu tuh ikut grup kayak bikin kue gitu ya, terus aku share di situ. Itu melejit banget. Tapi sekarang itu di grup-grup Facebook itu sekarang sudah banyak aturannya banget, udah ribet. Aku juga udah nggak nge-share, cuma nge-share di Facebookku aja. Facebookku aja itu aku share yang khusus Pawon SA sama Noni SA itu aku bedakan. Dan di fanspage kalau bisa gitu kita bikin fanspage. Nah ini fanspage ya, fanspage itu kita bikin di situ, terus kita share video kita di situ. Fanspage itu ngaruh banget juga buat video kita. Fanpage ya? Ya, fanspage. Jadi fanpage memang dia covernya lebih dari Facebook. Kalau Facebook cuma berteman 5.000 kan. Ya. Kalau fanpage bisa berapapun. Berapa jutaan juga bisa. Dan kita bisa share terus ditargetkan sama berapa manusia. Oke, berarti meledaknya dari satu konten tadi ya, cara bikin tadi yang akhirnya membawa sampai, tapi endingnya ya pada saat itu kan di start awalnya ya kan. Di start awalnya. Terus akhirnya kan kadang seseorang kalau sudah mulai start awal bagus, ngerasa bahwa channelnya bagus. Nah, setelah grow up, setelah tumbuh dan sudah memenuhi semuanya, AdSense juga sudah oke, semua beres. Terus yang dilakukan sama Mbak Noni bagaimana agar pencapaiannya lebih lagi gitu, bagaimana kira-kira? Konsisten. Kalau bisa ya kita itu 1 minggu 3 kali up, kalau nggak bisa ya 2 kali up. Kalau tidak bisa sama sekali, kalau tidak bisa dan benar-benar kita itu sibuk ya, karena di sini kan kita kerja, itu 1 minggu sekali. Dulu aku tuh 1 minggu sekali tuh up videonya itu. Setelah melejit itu 1 minggu sekali, sambil nunggu di monetize itu 1 minggu sekali tuh aku upload video. Kadang 2 minggu sekali gitu, nggak tentu. Tapi yang penting dalam 1 bulan itu jangan nggak upload video. Nanti kita itu itunya turun, jam tayangnya tuh nanti turun. Ya itu juga mempengaruhi ke penghasilan kita juga. Ya jadi semakin sering
semakin baik. Ya, semakin sering upload video itu semakin baik. Ya. Cuman kalau tidak bisa banget itu setidaknya itu 1 minggu sekali tuh up. Jadi satu minggu sekali harus Iya, up ya iya, untuk iya. membuat stabil, untuk membuat bahwa channel itu atas terus grow up dan Iya, akhirnya betul. sudah dikenali oleh YouTube channelnya, subscribe-nya automatically ya. Ya, Gila-gila alhamdulillah. melejit ya, dahsyat ya. Oke, Ya, sekarang udah nggak nyari-nyari lagi. sekarang setelah yang dilakukan itu durasi waktu dari 3 bulan boom sampai sekarang ya, yang kita bicara setelah 3 bulan boom tadi, Iya. sampai sekarang itu berapa lama? 3 bulan sampai hari ini. 3 bulan sampai hari ini. Nah, itu berapa bulan totalnya? Karena itu kan yang ada bulan. nilainya kan? Iya. Yang ada gajinya kan di situ kan? Iya. Berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan ya. Iya. Setelah 8 bulan, angkanya, duitnya. Nah, duitnya saya mau nanya per bulannya average berapa dan total general ketika ngumpul. Bentar, Mbak, tunggu dulu ya. Aku mau di sana dulu ya, please. Jadi setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ini kan 8 bulan. Dari 3 bulan otomatis yang ada nilai duitnya adalah setelah 3 bulan tadi kan. Iya. Nah, artinya kan 8 bulan. 8 bulan itu rata-rata per bulannya berapa? Terus di total general berapa? Boleh disampaikan ini untuk sebagai motivasi dan pelajaran. Pertama awal gajian itu cuma 650.000 rupiah. Pertama kali keluar di bulan pertama ya? Iya, di bulan pertama. Tuh. Terus Sebentar, Mbak. Bulan pertama keluar 600.000 ya? Itu berapa video? Ini ada itu cuma berapa video sih? total sama di dalam ada berapa video? Karena ini 27. nah, dari 27 video berarti menghasilkan 600.000 ya? Iya. Oke. Menginjak ke bulan yang kedua. Nah, angkanya sudah bisa gajian. Heeh. 1.300.000-an itu sudah bisa masuk ke rekening kita. Oh, sudah bisa ditarik ya? Iya, tapi kan waktu itu kan aku belum tahu AdSense aku, soalnya kan password emailku kan lupa. Ada kendala ya? Mau ditarik ada kendala, oke. Iya, bukan ditarik ada kendala. Aku tuh nggak bisa lihat gajiku itu berapa itu. Oh. Aku 3 bulan udah gajian itu aku nggak bisa lihat gajiku itu berapa ya. Setelah passwordnya dapat, itu baru ketahuan bulan pertama berapa, bulan kedua berapa, itu ada semua sih catatannya, itu ada semua. Kita bisa lihat kok nanti di bulan kedua ya. Iya. Terus terakhir ya kan, Ya. Terakumulasi sampai bulan hari ini 8 bulan ya. Akumulasi berapa, Mbak? Akumulasi. Kalau nggak bisa nyebutin ya wes, karena ini kan agak sesuatu privacy ya. Ini buat masukan aja buat teman-teman, Ya, buat jadi semangat. lumayan lah. Setara dengan apa deh, gitu aja. Setara kita bisa beli Scoopy, sepeda motor Scoopy. Setara dengan motor Scoopy ya. Iya. Terus pertanyaan saya, itu sekarang berapa video, Mbak? Itu Total. 105 video. 105 video. Iya. Jumlah subscriber 4.000. 40 40.000. 40.000 ya, 40.000. 40.400. Jadi 105 video, 40.100 sekian jumlah Itu subscribernya. selama 8 bulan. Lama 8 bulan dan menghasilkan setara harganya Scoopy. Tepuk tangan dong. Terus pertanyaan saya di berikutnya adalah, kira-kira ke depan nanti YouTube ini berpotensi nggak sebagai bisnis atau pekerjaan kita? Berpotensi banget lah. Lah. Emangnya harus kerja nang kene terus. Iya, itu kan. Nih yang Pulang itu tuh bisa jadi pensiunan kita di Indonesia, Iya. penghasilan kita di Indonesia. siap. Ini yang harus disampaikan ke Iya, teman-teman bahwa bener. perjuangan. Ini bener ini tuh kalau bagi aku ini bermanfaat banget ya, soalnya aku tuh nggak bakalan di luar negeri terus, nggak bakalan punya gaji yang jutaan terus dari kita hasil kerja kita itu di luar negeri yang jauh dari keluarga. Aku maunya tuh pulang di Indonesia nanti juga kalau udah pulang di Indonesia kita tuh juga punya gaji dari YouTube itu. Ibaratnya aku punya YouTube itu
buat ke depannya nanti setelah aku di Indonesia. Jadi sebenarnya juga YouTube ini adalah sebuah bisnis yang mulai kita rintis ya, di sini ya. Iya. Kalau bisa kita tuh ngerintis di sini dari sini ya. Dari sini yang kita masih di luar negeri itu kita rintis di sini biar kalau di sini tuh perkembangannya tuh bagus banget ya. Kalau di Indonesia nanti tuh kita itu kontennya itu malah akan gimana ya? Belum tahu kita itu di Indonesianya itu gimana tuh belum tahu. Jadi mulai jangan nyesel, aku aja nyesel loh baru mulai ini tuh. Kenapa nggak dari dulu gitu loh? Nah, ini buat motivasi sing katene main sebentar ya, aku alasan ini ya. Aku alasan. Jangan ditunda-tunda. Kenapa nggak dari dulu aku tuh kenal YouTube gitu? Enggak, kita kan show buat semua. Sampean ngerasa sendiri yang laporan sama saya kayak sampean itu sudah banyak, Mbak. Hampir 100 sampean jadi bagian orang yang Mas aku gak iso, aku sibuk ini. Padahal nah ini cerita dari Mbak Noni ya, bahwa ini adalah bisnis yang kita rintis. Yang jelas ketika kita bicara masalah itu sebuah bisnis, perlukah kita harus belajar manajemen, belajar keuangan dan semuanya kan enggak Mbak? Enggak. Dan editnya pun bagaimana Mbak? Editnya tuh aku juga asal-asalan di dalam HP aja, modalnya tuh HP, nggak usah modal macem-macem, modalnya tuh HP aja. Nah setelah dimonetize itu aku baru beli DJI. Beli kamera ya. Biar video aku tuh kalau dilihat orang tuh jernih, nggak blur, nggak apa kualitasnya dinaikin. Kualitasnya video itu dinaikin dan YouTube partner itu juga apa itu bisa menilai ya, bisa menilai video kita itu kualitasnya tuh gimana. Dan itu juga mempengaruhi iklan sih. Wah, jadi iklan juga berpengaruh terhadap kualitas video ya. Iya. Makanya kualitas videonya dibetulin supaya iklan yang masuk full ya. Betul. Jadi ada bedanya ya Mbak, sebelum sampean pakai DJI kamera, kemudian sampean hanya pakai HP aja ngefek ya. Ngefek. Gajinya ada selisihnya. Adalah kalau dulu kan cuma 600 1 jutaan gitu ya, kalau sekarang ya 600 1 jutaan sekarang nilainya istimewa ya. Iya. Mantap. Jadi ini pesen ya buat teman-teman semuanya bahwa segera ya, jangan ditunda. Karena modalnya juga enggak banyak. Yes. Modal. HP semuanya kan juga pada terus punya, uploadnya juga kadang asal ngupload ya. Kalau soal belajar ngedit itu pelan-pelan. Dulu aku tuh nggak bisa sama sekali ngedit itu gimana itu nggak bisa. Nah pelan-pelan itu belajar, sekarang udah terbiasa gitu. Terus kalau ini nggak mau belajar ya nggak bisa. Terus ini Mbak, jadi dari setelah omset dan penghasilannya dari YouTube segitu, ini kira-kira berapa lama lagi di Hong Kong? Saya kira-kira insya Allah tinggal 7 bulan. Iya. Sama banget. Tinggal 7 bulan. Bulan Juli. 6 bulan. Saya Juli 7 bulan ya. Terus pertanyaan saya lagi nih Mbak, satu lagi ya. Sampai di Hong Kong sudah berapa lama Mbak? Saya sudah di majikan ini sudah 10 tahun. 10 tahun. Iya. Total semua di Hong Kong Total semuanya ya sekitar 15-an. 15 tahun. Nah, akhirnya 7 bulan lagi setelah tembus. Jadi YouTube ini benar-benar ngerasa bisa suatu saat di kemudian hari akan menjadi penghasilan berikutnya ya. Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Kalau pulang ke Indonesia tuh udah nggak takut lagi nggak dapat gaji atau apa. Kalau udah punya YouTube itu, nggak usah khawatir, gajian. Ya, jadi seperti itu ya Mbak. Iya. Artinya semangat. Jadi pesan terakhir buat teman-teman. Pesan aku tuh kalau yang belum punya YouTube itu segera aja. Kalau untuk kontennya itu nanti belakangan aja. Kalau kita udah punya YouTube, udah kebentuk, kita tuh baru kita berjalan sendiri deh. Yang penting kita itu sekarang itu punya. Soalnya sekarang semakin kesini itu semakin susah loh ya bikin YouTube itu, jadi YouTuber itu semakin susah. Peraturannya tuh sekarang udah banyak banget, nggak kayak dulu.
Jadi segeralah, jangan ditunda-tunda. Iya. Oke, terima kasih atas sharingnya hari ini Mbak Noni. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Sekali lagi tepuk tangan buat Mbak Noni semuanya. Teng 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 teng. Terima kasih.